Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan berbagai macam laporan atau report yang diperuntukkan untuk dipresentasikan ke klien atau ke top management atau ke user kita ya. Untuk menampilkan laporan, jadi view default kan Gantt chart seperti ini. Untuk menampilkan laporan, kita bisa buka menu report ya. Misalkan di sini kita buka yang berhubungan dengan cost ya, cost overview. Nah, seperti ini. Ini adalah total cost dari project ini ya. Dan ini adalah remaining cost. Remaining ini ada isinya ketika Anda mengisi progress ya. Jadi kan di awal kan kita sudah isi nih progress. Nah, ini beberapa progress ya. Jika tidak ada progress, maka kembali ke report lagi. Jika tidak ada progress, maka remaining cost bisa saja angkanya akan sama dengan cost total ya. Nah, dan persen komplitnya di sini diisi 0. Nah, untuk melihat biaya setiap pekerjaan, di sini kan hanya ada proyek gedung ya. Kita bisa kembali ke Gantt chart. Ini artinya level 1. Proyek gedung ini level 1, lalu persiapan ini level 2, lalu di setiap inden-inden dari persiapan dan di dalam pekerjaan ini ya, itu tergolong ke hierarkinya ke level 3 ya. Jadi ketika kita melihat report yang seperti tadi, ini kan nggak keluar nih biaya setiap pekerjaan tadi. Nah, kita bisa klik di sini ya. Lalu kita bisa melakukan sortir. Levelnya kita buka level 2 untuk memperlihatkan subjudul tadi ya. Jadi ada beberapa pekerjaan persiapan, ini kategori pekerjaan, pekerjaan pondasi, pembangunan tembok, pemasangan atap. Ini ada baseline, artinya ini biaya total ya. Cost ini adalah biaya yang keluar akibat realisasi karena kemarin kita isikan ini melebihi baseline ya. Durasinya lebih. Lalu kemudian kita bisa ganti ke level 3. Level 3 ini setiap masing-masing pekerjaan di dalam yang tadi ya, pekerjaan-pekerjaan di bawah kategori tadi ya, yang paling kecilnya. Nah, ini untuk menampilkan di berbagai level, yaitu laporan yang berhubungan dengan biaya. Kemudian laporan selain itu, misalkan project overview. Nah, project overview di sini menampilkan ringkasan project ya. Di sini progress, total progress, bukan progress setiap pekerjaan, tapi seluruh project total progressnya 29% setelah direkap. Ini adalah kategori pekerjaan yang terlambat ya. Kenapa ini semua pekerjaan masuk ke terlambat? Karena ini tanggal di jadwal ini tahun 2019, sedangkan di kalender yang sekarang aktif di komputer itu 2025. Jadi kesannya kita sedang mengontrol project yang sudah lama, tapi karena kita belum isi progresnya, jadi dikatakan terlambat. Nah, jadi kita tidak bisa melihat report pada akhir pekerjaan, ya. Kita harus lihat pada tanggal yang real. Kita tampilkan lagi ke project overview. Nah, di setiap pekerjaan yang terlambat, ini adalah target dimulai dan target selesai. Ini durasi dari baseline dan ini progress complete ya, realisasinya. Ini adalah resource name-nya. Kemudian kita bisa buka report yang lain.
misalkan work overview. Di sini menampilkan progres jam kerja yang tersisa dan aktual jam kerja yang sudah berjalan. Nah, dari sini manajemen bisa mereview bahwa kita arahnya apakah masih di dalam baseline, batas baseline, atau kita sudah mulai merugi nih karena ternyata jam kerjanya melebihi yang ditargetkan. Nah, di sini kita bisa melakukan analisa dari report ini ya. Kemudian yang berhubungan dengan resources. Di sini overlocated ternyata nggak ada ya, karena kita sudah di auto level kemarin. Kemudian kita buka resource overview. Ini memperlihatkan resource yang ada dalam pekerjaan ya. Ini total jam kerja yang tersisa untuk membayar mereka. Jadi manajemen bisa memprediksikan apa-apa sajakah berapa sisa gaji mereka yang harus disiapkan sampai proyek ini selesai ya. Di sini kita bisa melakukan filter yang lain, remaining work. Nah, di sini ternyata hanya menampilkan yang kategori work ya, kategori pekerjaan, kategori material tidak di sini ya. Nah, ini menampilkan material label, bukan untuk itu. Nah, ini kita ganti dari resource work ke resource material. Ini remaining 0 karena kita sudah kerjakan di pekerjaan yang progresnya 100%. Alat tulis sudah nggak butuh lagi, batu kali sudah nggak butuh lagi. Tinggal beberapa material yang belum dikerjakan ya. Nah, ini tadi resource-nya resource material. Kalau resource cost kemarin yang hanya berupa biaya, tidak ada yang remaining karena sudah dikerjakan semua ya. Nah, ini laporan yang berhubungan dengan resource ya. Ini laporan yang berhubungan dengan biaya ya. Ini laporan yang berhubungan dengan pekerjaan. Critical task artinya di sini menampilkan semua pekerjaan yang masuk kategori kritikal. Nah, di awal-awal yang sudah progresnya 100% tidak disebutkan lagi ke critical task, sehingga kita hanya perlu menyorot yang progresnya belum 100. Nah, tapi yang lain juga ada yang progresnya cuma 40% karena dia tidak masuk critical task, sehingga tidak ditampilkan di report yang ini. Contohnya ini ada yang progresnya 40%. Nah, tapi ternyata ini biru ya. Yang critical task kan merah. Berarti dia tidak terlalu menentukan. Meskipun ini agak terlambat pun, karena ini kan instalasi air sangat singkat ya kecepatannya, dan pasti setelah tembok selesai dia sudah pasti selesai. Jadi membangun tembok lah yang menjadi jalur kritikalnya. Kembali ke report. Ini critical task, late task. Ini karena kita lihatnya di tahun setelah schedule, jadi terkesan seperti terlambat semua. Kemudian milestone ini memperlihatkan perjalanan ya, perjalanan progresnya. Nah, jadi misalkan kita ingin mencetak report ini ya, kita bisa lakukan print. Jika Anda ada printer, maka kita bisa gunakan printer, atau kita bisa gunakan Microsoft Print to PDF untuk mencetak dalam bentuk PDF. Di sini untuk setup
kertasnya. Misalkan saya mau orientasi portrait, cuman itu kepotong, berarti kertasnya saya ganti A3. Nah, seperti ini ya. Untuk mencetak PDF, kita bisa ganti tipe printernya menjadi Microsoft Print to PDF atau kita klik export, create PDF. Report, resource, overview. Kita klik OK. Nah, sudah masuk ke direktori ya. Itu saja bahasan tentang report dan bagaimana mencetaknya. Terima kasih.